Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para mahasiswa sekalian, terima kasih. Kita semua bersyukur bisa bersama-sama kembali untuk melanjutkan kuliah entomologi pertanian. Baik, saudara sekalian, tema kita beberapa hari ini adalah morfologi serangga atau eksternal morfologi atau eksternal anatomi. Dan hari ini kita akan melanjutkan ke internal anatomi dan fisiologi serangga. Jadi sekali lagi kalau bahasan morfologi serangga kurang lebih ini rangkuman gambar sketsa yang menunjukkan bagian-bagian tubuh serangga secara pokok, secara umum. Jadi baik mulai dari takma kepala, takma toraks, sampai dengan takma abdomen. Nah, ini sudah kita bahas dalam kurang lebih 4 kali pertemuan yang lalu. Nah, baik saudara sekalian, kita sekarang akan melanjutkan dengan anatomi dalam. Dan anatomi dalam itu diiringi dengan pembahasan proses yang berlangsung pada organ-organ anatomi dalam itu, yaitu fisiologi serangga. Baik saudara sekalian, apa itu anatomi dalam? Anatomi dalam ialah struktur dalam, struktur internal, mempelajari tentang bentuk organ-organ dalam serangga. Kita sedang belajar serangga entomologi. Nah, baik, maksud dengan organ dalam ialah organ di dalam rongga tubuh, di dalam rongga tubuh serangga. Nah, rongga tubuh serangga itu disebut dengan hemosul. Nah, baik, mari nanti akan kita lanjutkan dengan ilustrasi gambar supaya apa itu hemosul nanti semakin jelas. Baik, saudara sekalian, bahasan tentang anatomi dalam nanti beriringan dengan fisiologi. Fisiologi adalah studi tentang bagaimana sistem organ, terutama organ dalam itu tadi. Nah, organ dalam itu merupakan bagian yang terbentuk dari jaringan-jaringan dan secara lebih rinci terbentuk dari sel-sel. Nah, bagaimana organ itu atau jaringan itu menjalankan fungsi dalam sistem biologi serangga. Nah, baik. Secara lebih umum, fisiologi bukan hanya serangga, tapi segenap organisme ya, makhluk hidup. Nah, baik. Kembali ke serangga, maka kita tadi menyebut hemosul serangga, rongga tubuh. Nah, inilah. Jadi kalau ini suatu sketsa juga ya, suatu sketsa. Kepala ada di sebelah kiri ini, kemudian toraks dicirikan ada keluarnya begitu, ada organ tubuh begitu ya, organ tubuh. Nah, yang berupa tungkai, organ gerak. Nah, baik, kemudian ke arah belakang ini abdomen. Nah, baik saudara sekalian, jadi tubuh serangga di sini digambarkan dibatasi oleh apa yang disebut dengan integumen atau kulit luar dari tubuh serangga ini. Jadi inilah yang menjadi kerangka luar, menjadi pemberi bentuk, menjadi pelindung, begitu ya. Tidak ada kerangka yang sifatnya tulang yang ada di dalam. Nah, baik. Jadi inilah
kerangka luar serangga yang berupa garis hitam ini. Nah, yang di dalam ini, nah inilah yang disebut dengan rongga tubuh atau hemosul. Nah, baik terus kalian, di dalam rongga tubuh serangga ini, jadi keseluruhan disebut secara keseluruhan, secara mendasar, secara umum itu rongga tubuh atau hemosul. Di dalam hemosul inilah ada organ-organ internal atau organ anatomi darah. Nah, baik, mari kita sebutkan yang dengan dimulai dengan yang cukup mudah dilihat, itu sistem pencernaan dan ekskresi. Jadi yang warna hijau ini yang utama adalah sistem pencernaan, dan kemudian mengiringi atau menyertai bagian ini nanti ada sistem ekskresi atau sistem pembuangan. Nah, baik, yang berwarna hijau ya. Kemudian yang berwarna kuning, nah inilah sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi darah. Nah, baik. Sistem sirkulasi yang dimaksud adalah sistem sirkulasi darah. Kemudian yang ketiga adalah sistem pernapasan. Sistem pernapasan. Sistem pernapasan letaknya ada di sisi kanan dan sisi kiri, jadi ini tidak bisa ditunjukkan. Baik, nanti pada pembahasan yang menyusul. Kemudian sistem saraf. Nah, sistem saraf, nah ini yang berwarna biru muda, mulai dengan sistem saraf pusat yang ada di otak, dan kemudian bagian-bagiannya berlanjut sampai ke ruas-ruas bagian abdomen. Nah, ini me, me, menelusur pada bagian ventral tubuh serangga. Nah, ini sistem saraf. Nah, kemudian sistem endokrin nanti menyertai sistem saraf, kurang lebih seperti itu. Kemudian sistem reproduksi. Nah, inilah ada 6 sistem organ yang merupakan sistem anatomi dan organ anatomi dalam. Nah, baik. Jadi ini ingin menggambarkan hemosul ya, rongga tubuh. Nah, di sini khusus pada gambar ini rongga tubuh serangga ini dihubungkan dengan atau dikaitkan dengan organ sirkulasi, organ peredaran darah. Jadi, organ peredaran darah ini ada organ utamanya adalah jantung, kemudian aorta gitu. Nah, kemudian darah ini dipompa oleh jantung dan aorta ini, kemudian berada secara sederhana berada di seluruh bagian-bagian di dalam rongga tubuh. Nah, baik, jadi seperti itu. Nah, jadi darah ini bergerak atau mengalir dengan dorongan pemompaan oleh jantung tadi, lalu memenuhi hemosul ini. Nah, baik, jadi inilah yang ingin kita tunjukkan bahwa tanda-tanda panah ini adalah tanda ke arah, ya, tanda arah gerak darah serangga. Darah serangga sendiri disebut dengan hemolimfe. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi ini nanti akan ada kita menyebut beberapa istilah yang merupakan posisi relatif organ dalam yang satu dengan organ dalam yang lain di dalam hemosul. Ini tampak atau penampang dari samping lateral yang tadi itu, irisan membujur. Nah, yang gambar kanan ini irisan melintang, irisan melintang hemosul. Kalau mau digambarkan ini kurang lebih ada di bagian toraks ya, karena ini ada sayap dan ada tungkai. Nah, baik saudara sekalian, pada irisan melintang inilah ada titik merah ini. Nah, ini sebagai titik sebut bahwa inilah organ
sirkulasi darah. Nah, ini organ sirkulasi darah ini kalau dipotong di sini, nah akan ada semacam eh, eh, tanda pipa berongga begitu ya. Nah, pipa berlubang. Nah, baik. Baik, saudara sekalian. Nah, kemudian, nah yang hijau inilah yang di tengah. Inilah yang merupakan organ cerna, organ pencernaan. Kemudian yang di bagian ini ventral ini, nah ini digambarkan oleh yang warna coklat ini. Jadi, inilah organ saraf di salah satu ruas ini bagian. Nah, kemudian, nah ini organ pernafasan yang di samping kanan, samping kiri, organ pernafasan akan terlihat ketika irisannya adalah irisan melintang. Nah, baik sekalian. Kemudian, nah ini kembali kita akan bicarakan lebih lengkap lagi. Organ pencernaan atau organ cerna. Organ cerna ini bersamaan atau beriringan dengan organ ekskresi atau organ pembuangan. Nah, baik. Jadi eh, kalau kita mulai menyebutkan organ cerna, maka organ cerna serangga itu terdiri dari bagian-bagian yang disebut sebagai bagian depan atau organ cerna depan atau usus depan, nah, foregut, usus depan. Ini dalam bahasa dalam buku entomologi disebut sebagai stomodium. Stomodium. Jadi kurang lebih wilayah di yang sejajar dengan kepala dan wilayah yang sejajar sampai dengan ya sampai dengan kurang lebih sampai dengan eh, memasuki torak itu, nah itu wilayah eh, organ cerna depan atau usus depan foregut stomodium. Nah, yang bagian tengah ini midgut atau usus tengah atau mesenteron. Nah, ini nah baik. Kemudian yang belakang ini hindgut atau usus belakang, organ cerna belakang. Sebutan dalam bahasa entomologi proctodium. Nah, baik terus sekalian, marilah kita lihat dengan lebih lebih rinci, yaitu bahwa mulai dari rongga mulut yang di sinilah ini ada proses memakan, mengunyah, menghaluskan, dan kemudian ditelan penelanan. Nah, kemudian ditelan itu adalah masuk ke tembolok. Nah, penelanan ini ada di eh, faring dan esofagus. Nah, baik. Nah, masuk ke tembolok atau eh, praesofagus. Nah, disinilah nanti akan ada suatu bentuk yang kelihatan sebagai suatu perbatasan. Nah, perbatasan dengan apa? Dengan wilayah organ cerna bagian tengah atau midgut. Nah, baik. Nah, baik. Eh, bagian midgut pada perbatasan inilah ada eh, suatu bagian yang disebut sebagai ini gastrik kaika ketika banyak hasilnya gastrik kaikum bentuk tunggalnya. Nah, baik seperti itu. Nah, baik. Eh, kemudian dari suatu bagian yang ada terdapat ini bentuk-bentuk yang seperti menonjol, seperti beberapa ya, gelambir ya, tonjolan gelambir ini yang gastricalcum itu. Nah, kemudian masuk ke wilayah berikutnya, ya inilah perut tengah. Jadi sesudah suatu batas yang ada eh, gastrik taika ini, maka akan memasuki wilayah perut tengah atau midgut atau mesenteron. Sampai pada suatu bentuk yang kelihatan ada pembatasan, ada suatu batas begitu. Nah, dan di sini ada bentuk eh, seperti benang, jumlahnya banyak. Nah, inilah tabung-tabung Malpighi.
atau Malpighian tubus. Nah, baik, ini langsung sekalian. Nah, sesudah yang eh, pada batas ini nanti selanjutnya ke arah belakang disebut sebagai hindcut atau perut belakang atau proctodium. Nah, baik, sekalian, mari eh, secara proses maka akan kita sebutkan. Nah, ini kurang lebih eh, pada suatu bentuk yang gambar yang sama tapi dalam ilustrasi yang seperti ini. Jadi makanan akan ditangkap dan masuk melalui mulut. Makanan padat akan dikunyah. Makanan cair ya mulutnya itu ada berupa jarum yang menusuk menghisap cairan tanaman. Nah, baik, kemudian itu sudah dikunyah dikunyah di bagian mulut ini, kemudian akan masuk melewati esofagus dan masuk ke crop atau tembolok. Nah, pengunyahan di mulut, nah ini ada dibantu oleh kelenjar ludah, salivary gland yang mengeluarkan ludah yang disalurkan ke. Nah, baik saudara sekalian, eh, sampai dengan pada tembolok ini ada suatu gerakan peristaltik pada tembolok yang juga ikut menghaluskan makanan padat, menghaluskan secara fisik. Jadi eh, permukaannya ada semacam gerigi yang bisa membantu menghaluskan makanan padat. Itulah pada crop atau tembolok. Nah, berikutnya ada suatu bagian yang subesofagus, kemudian nanti akan masuk ke bagian perut tengah melewati ini apa yang disebut dengan gastric caecum. Nah, mulai dari perut tengah inilah maka akan eh, ada proses pencernaan secara eh, enzim, jadi ada proses reaksi biokimia, proses pencernaan secara enzimatik, tidak hanya secara fisik tadi itu. Nah, baik itu. Nah, sampai dengan bisa pencernaannya itu bisa ya menguraikan. Misalnya karbohidrat dari karbohidrat yang molekul besar, misalnya eh, seperti eh, berbagai selulosa, berbagai ya tepung, pati, gitu. Jadi polisakarida dan eh, disakarida sampai bisa diurai menjadi monosakarida. Nah, monosakarida itu kalau yang banyak kita kenal misalnya glukosa, nah pada pencernaan manusia dan hewan begitu ya. Nah, kalau pada serangga ini trehalose. Nah, baik. Eh, kemudian kalau sudah mencapai penghalusan itu maka akan diserap, penyerapan, diserap ke darah. Jadi akan diserap ke darah. Sekali lagi, di luar pencernaan ini, di sini ini eh, rongga tubuh dan bersih darah. Jadi zat-zat makanan itu akan diserap keluar dari saluran pencernaan lalu ke darah. Di darah inilah nanti diedarkan ke seluruh sel-sel pada seluruh bagian tubuh serangga ini untuk memberi nutrisi sel-sel, memberi makanan kepada sel. Nah, gastricaium ini ikut memberikan perluasan dari permukaan. Nah, seperti itu. Nah, baik. Jadi hanya katakanlah tinggal semacam eh, eh, yang tidak bisa diurai menjadi senyawa-senyawa sederhana itu tadi yang masih ada di dalam perut tengah dan kemudian prosesnya akan terus langsung mengalir menuju ke perut belakang yang nanti akan dibuang sebagai ekskresi. Nah, baik. Jadi itu. Nah, eh, apa yang ada di luar pencernaan, nah nanti
dibuangnya melalui sistem tabung Malpighi. Jadi tabung Malpighi ini banyak seperti benang menjulur layang di eh, eh, apa ini namanya darah yang ada dalam hemosil ini. Nah, fungsi dari tabung Malpighi ialah menangkap zat-zat sisa sisa pencernaan yang tidak bisa dikonsumsi oleh sel, maka akan ditangkap. Yang tidak bisa dikonsumsi sel berarti merupakan zat-zat sisa, akan ditangkap oleh tabung Malpighi, disalurkan ke saluran cerna ini dan kemudian bergabung menuju proses untuk dikeluarkan yang berlangsung pada perut bagian belakang atau hindgut warna coklat ini. Nah, jadi baik seperti itu kurang lebih prosesnya. Ini proses pada stomodium ya, penghalusan. Kemudian pencernaannya, penyerapannya ada berlangsung di perut tengah midgut atau mesenteron sampai dengan diserap. Sekali lagi, diserapnya itu adalah ke darah. Darah itu ada di luar saluran pencernaan, tapi tetap sama-sama mereka berada di dalam rongga tubuh atau hemosul ini. Nah, baik saudara sekalian, kemudian ya di, eh, eh, berlangsung seperti yang disebutkan tadi menuju ke proses pembuangan atau ekskresi. Nah, ini jadi the midgut begins just past of stomodial valve. Jadi perut tengah atau midgut itu mulainya adalah sesudah katup stomodial. Jadi pada perbatasan antara perut depan dan perut tengah itulah ada katup stomodial. Nah, baik. Kemudian katup stomodial itu ada di dalam. Nah, kalau yang kelihatan di luar, nah itu adalah gastrik caeca itu. Gastrik caeca. Nah, gastrik caeca di sini ditegaskan sebagai permukaan tambahan, permukaan ekstra untuk terjadinya sekresi enzim dan penyerapan. Ya, penyerapan. Baik penyerapan air maupun penyerapan berbagai substansi yang sedang dicerna. Nah, baik kemudian ada ventriculus. Nah, ventriculus ini juga membantu di pencernaan secara enzimatik. Nah, baik kan kalau hindgut atau perut belakang, nah itu dimulai dari perut bagian tengah dan belakang itu ada suatu katup yang namanya katup pilorus, katup pilorik. Dan katup pilorik itu seperti katup yang stomodial tadi ada di dalam saluran cerna. Nah, yang di luar yang bisa dilihat yaitu kalau tadi gastric caecum, gastric caeca. Nah, kalau pada perbatasan antara stomodium dan perbatasan pada mesenteron dan proctodium ini adalah tabung Malpighi. Jika diingat ada tabung Malpighi, kalau yang di depan tadi gastric caecum. Nah, baik sekalian, jadi inilah berbagai proses penyerapan mulai dari yang ada kandungan zat kimianya, kemudian ini yang sebagai praktis yang bisa memberi penjelasan lebih baik. Nah, bagi sekalian, nah inilah organ ekskresinya, dari proses ekskresinya. Jadi apa yang sudah ada di dalam hemosul atau rongga tubuh serangga yang di situ ada darah yang
berada di hemosul itu. Nah, tadi yang diserap ke hemosul, nah itu nutrisi makanan, namun juga ikut juga berbagai uh, uh, substansi seperti uh, garam gitu ya, kemudian senyawa yang bernitrogen, kemudian air. Nah, baik. Nah, itulah. Jadi uh, garam yang kadarnya berlebih, yang tidak bisa dimanfaatkan oleh sel, gitu. Kemudian juga air, kemudian senyawa bernitrogen. Nah, itu nanti hmm, dari darah, nah itu akan ditangkap dan masuk ke dalam tabung Malpighi. Tabung Malpighi akan mengangkutnya ke dalam rongga tubuh dan nanti secara proses nanti akan, kalau dari rongga tubuh ini akan menuju atau mengalir ke belakang yang nanti akan menuju proses pengeluaran. Nah, yang dikeluarkan, diekskresikan. Nah, baiklah sekalian, kemudian ada suatu bagian yang namanya filter chamber. Filter chamber ini eh, dimulai dengan adanya bagian pertama atau bagian awal dari rongga perut itu ada eh, suatu eh, suatu bagian yang menggebung, membesar, dan di situ eh, dindingnya itu semacam berfusi gitu ya, berfusi dengan lanjutan saluran cerna yang sudah di bagian bagian akhir gitu, bagian akhir. Kalau bagian akhir apa itu? Bagian akhir ya perut belakang atau proctorium. Nah, disitulah eh, ada suatu eh, proses lengketnya, ya, atau menyatunya jaringan itu menjadikan jaringan itu menjadi tumbuh ke dalam. Baik, saudara sekalian, kalau kita lanjutkan, nah ini eh, kutu daun. Nah, kutu daun. Hemiptera, subordo Homoptera, dan familinya Aphidide. Eh, kutu daun ini menusuk dan menghisap cairan tanaman. Nah, baik cairan tanamannya inilah yang eh, tercerna pada saatnya akan dikeluarkan. Nah, dikeluarkan ini banyak mengandung hal itu. Baik, saudara sekalian. Pilihan itu tadi adalah madu, produk dari eh, serangga-serangga jenis subordo Homoptera yang disebut sebagai kutu-kutu tanaman yang honeydew itu atau madu itu masih mempunyai nutrisi yang tinggi, yang semacam terpisah itu dari feses gitu. Nah, ini eh, prosesnya melalui keberadaan atau adanya apa tadi? Adanya eh, adanya fenomena bahwa serangga itu pada subordo Homoptera sebagai hewan itu mempunyai ya mempunyai itu filter chamber yang eh, sebagian dari cairan tanaman itu tidak eh, dikeluarkan secara normal, diserap secara normal nutrisinya, akan tetapi eh, cairan itu langsung keluar, iya, tidak melalui penyerapan yang eh, kadar nutrisinya sampai hampir habis. Nah, kali ini kadar nutrisinya masih ada, terutama di eh, serangga-serangga eh, dari subordo, ya, sub jenis subordo Homoptera.
Nah, baik saudara sekalian. Nah, ini baik saudara sekalian. Ini sebagai gambar real dari pemotretan. Jadi ini adalah serangga yang disebut dengan kutu daun. Kemudian ini ujungnya, ya ujung belakang itulah ada anus gitu ya. Nah, dari anus itulah eh, cairan embun madu yang manis itu dikeluarkan dari embun madu. Masih punya kandungan nutrisi dan dalam tanda petik rasanya manis itu disukai oleh semut. Jadi ini semut ini me- dalam tanda petik memanen ya embun madu yang dikeluarkan oleh kutu. Baik saudara sekalian, nah ini eh, embun-embun madu yang secara alamiah eh, ter ya tercecer ke berbagai bagian-bagian permukaan daun oleh jenis-jenis kutu tanaman, maka dikatakan embun madu. Memang cairannya pekat dan kayak seperti hmm, eh, warna kristal air embun gitu ya. Nah, ini berbagai jenis tanaman yang lain, baik baik kutu-kutu, misalnya kutu sisik pada tanaman kopi. Nah, ini juga mengeluarkan bermadu. Bermadu itu sebagai contoh kalau petik eh, buah kopi itu bisa menyebabkan eh, ini kutu sisik atau kutu skill itu eh, pada populasi tinggi, maka bermadunya juga dihasilkan tercecer banyak gitu ya. Dan jadi ini adalah kutu sisik pada daun tanaman kopi. Nah, bagi saya sekalian, sebagai untuk melengkapi sistem pencernaan ada yang khas eh, dari ulat ya, dari ulat. Nah, baik. Jadi ini morfologi ulat. Jadi bagian kepala, bagian toraks, bagian abdomen. Nah, ulat ini pada bagian kepala ada suatu alat mulut yang namanya spinneret. Spinneret ini ada di bagian mulutnya dan eh, daya kerja atau fungsinya itu eh, membentuk benang yang benar-benar terbentuk benang sambung menyambung menjadi panjang itu dari eh, apa yang dihasilkan oleh kelenjar ludahnya. Nah, benang yang dibuat oleh eh, ulat ini digunakan untuk eh, membuat eh, bisa keluar sebagai sutra, gitu, ya. Bisa keluar sebagai sutra, bisa. Nah, untuk yang ulat sutra, nah yang lain bisa keluar dan eh, dibentuk atau dipintal oleh induknya menjadi eh, pe, ya, pelindung, melindungi anak-anak. Nah, baik, saudara sekalian, jadi inilah eh, beberapa bagian dari eh, kerja saluran pencernaan, mulai yang secara pokok dan kemudian secara spesifik saluran pencernaan yang menghasilkan embun madu dari ujung belakang atau dari lubang belakang atau anus. Nah, itu pada berbagai jenis kutu-kutu tanaman mengeluarkan embun madu. Embun madunya masih kaya nutrisi dalam tanda petik. Rasanya manis, maka disukai, didatangi lah
ranting-ranting tanaman yang ada banyak eh, kepik yang eh, ya baik eh, yang ya kutu-kutu tanaman yang menghasilkan mohon maaf, didatangi oleh semut. Nah, pada kasus spesifik yang satunya yaitu kelenjar ludah beberapa ulat tertentu akan keluar dari kelenjarnya dan menuju bermuara pada mulut. Mulutnya ada spinneretnya, ada alat yang bisa membentuk benang. Nah, di spinneret ya, jadi kurang lebih. Baik, untuk benang. Untuk benang, jadi kurang lebih ini yang secara uh, banyak begitu. Nah, itu ulat sutra, Bombyx mori. Ini ulatnya, nah, baik. Kemudian ya ini sedang di dekat makanannya daun. Nah, kemudian dari kelenjar ludahnya, nah itu ada apa namanya, eh, bisa tersalur suatu substansi cairan pekat begitu ya, cairan pekat yang bisa dibentuk eh, benang oleh alat mulut ulat sutra yang namanya spinel. Baik, saudara sekalian, demikian pembahasan kita tentang eh, organ saluran pencernaan dan proses yang berlangsung padanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.